start, but we're happy to have you here. We'll go till probably 10 after 3, so we'll try to. Saya Chad Emmett, Profesor Geografi. Saya belajar di Asia Tenggara dan saya berbicara bahasa Indonesia dan sedikit Arab. Jadi panel ini telah datang dari jauh sekali. Dan kami akan mulai dengan suatu perkenalan singkat untuk keempat delegat. Kita akan mulai dengan Delilah Gores, Minister di Papua New Guinea, anggota Parlemen Nasional, diikuti oleh Shelton Neff, Senator dari Micronesia. Dia akan diikuti oleh Ming Luang Huai, salah cetak di program. Dialah Jaksa Agung, dan Agus Soleh, Kepala Departemen Agama dari luar negeri di Indonesia. Kita akan dengar dari Nona Delilah Gores. Terima kasih banyak. Saya ingin berterima kasih atas kesempatan datang kemari dan berada bersama ini. Dan terima kasih kepada Anda untuk datang ke sini. Papua New Guinea adalah negara pulau di Pasifik. Di sebelah barat ada Indonesia dan di sebelah selatan Australia. Kami berumur 47 tahun. Jadi ini merupakan anggota Commonwealth. 7,8 miliar penduduknya. Saya seorang Kristen dan undang-undang mengizinkan kebebasan keagama. Jadi Papua New Guinea disebut negara Kristen, tapi ada banyak keragam kebudayaan. Lebih daripada 1,000 suku-suku. Hanya kehendak Allah telah menyatukan negara kami. Tidak ada paksaan yang menyatukan negara kami. Menurut Wikipedia, Papua New Guinea disebut bahwa agama di Papua New Guinea merupakan kebanyakan orang Kristen. Tapi juga ada memuji leluhur di beberapa tempat. Dan ada hak yang diberi oleh undang-undang untuk kebebasan bicara. Kebanyakan orang anggota agama gereja Kristen, tapi banyak orang menggabungkan kepercayaan Kristen dengan kepercayaan animisme. Bahai iman juga ada dan agama Islam juga ada. Dari laporan Amerika Serikat, katanya bahwa tidak ada laporan pertentangan keagamaan di Papua New Guinea. Orang dapat beribadat dengan selamat dan damai. Orang mengajar
Banyak gereja ada sekolah. Banyak orang percaya bahwa gereja membawa masyarakat dan membawa kebudayaan. %27 orang Katolik, Seventh Day Advent 10%, Pentakosta 8,6%, Anglican 2,3%, Salvation Army, dan gereja lain 10%. Gereja Orang Suci Zaman Akhir 4%. Prinsip-prinsip bimbingan antara agama dan negara adalah sustainability dan saling menghargai dan saling mengenal. Ada dana dari agama untuk agama-agama, ada dana dari pemerintah untuk agama. Kami harus ingat bahwa ada organisasi beragama lain dari kami dan tugas kantor saya adalah untuk memperbaiki kebijaksanaan dan polisi yang akan memperkuat koordinasi antara agama-agama yang berbeda-beda. Program-program misalnya ada program mengenai AIDS dan kesehatan, pernikahan, dan ada tempat untuk perlindungan untuk orang yang korban kekerasan seksual dan ada orang yang khawatir karena tidak sama gereja penerimaan dana dari pemerintah tidak sama dengan gereja-gereja. Ada gereja yang menerima lebih banyak daripada gereja lain. Dan juga berusaha untuk melindungi kesejahteraan wanita dan anak-anak dan orang yang ada handicap. Dan konvensi-konvensi ini membentuk departemen kami. Jadi departemen kami meliputi banyak topik, banyak isu-isu. Departemen lain lebih tertentu, tapi tugas departemen kami agak luas. Jadi kalau ada persoalan masyarakat, departemen kami sering ditugasi untuk menanganinya. Misalnya ID, kartu identitas. Jadi pemerintah mengenal peranan gereja-gereja dan agama-agama karena gereja-gereja dapat menolong orang di daerah-daerah di mana pemerintah belum ada kesanggupan untuk menolong. Jadi gereja dapat bekerja bersama dan keduanya ingin menolong orang-orang. Dan pemerintah tidak dapat menolong semua orang, belum dapat. Jadi bergantung pada gereja-gereja untuk menolong juga. Terima kasih. Ada waktu untuk beberapa pertanyaan. Ada mikrofon. Bisa menggunakan mic atau maju ke depan ke mimbar sini. Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, Shotanef, silakan. Terima kasih, moderator. Saya akan berusaha untuk berbicara bahasa Inggris karena moderator tidak ada penafsir atau penerjemah. Kamu gagal. Jadi saya akan berusaha untuk berbicara bahasa Inggris. Inilah perjalanan paket yang paling baik yang pernah saya alami. Berjalan 30 jam, tetap di sini 1 minggu dan hanya bicara 15 menit. Enak juga. Dalam waktu yang diberikan kepada saya. Karena ada pembicara yang belum datang, mungkin saya lebih banyak waktu. Jadi saya 30 menit main-main saja. Membuat suatu presentasi yang membosankan sesudah makan siang tidak ide yang baik. Jadi nonton gambar-gambar untuk tetap agar tidak ngantuk. Bagaimana caranya? Kasalelia. Selamat, ya, salam. Ini salam yang sama dengan orang Hawaii, Aloha, atau teman saya dari Samoa. Mereka bilang talofa. Sederhana, satu kata untuk dua arti, halo dan selamat jalan. Lebih serius, terima kasih kepada Anda. Kasalelia. Ada banyak spesies burung macam ini. Hanya ini di Micronesia. Ini mengingatkan kita bahwa Allah bekerja secara ajaib. Waktu sangat penting, jadi presentasi saya singkat sekali dan sederhana. Itulah misi saya di sini. Baiklah, Micronesia, negara federal dan Micronesia, sederhana. Datang ke hati Micronesia yang eksotik. Inilah peta tempat saya. Dan suatu Anda datang, jangan kesasar.
Disinilah peta. Jangan masuk tempat yang salah. Nanti kehilangan, tersesat. Jadi, saya cepat. Baiklah. Sejak datang, istri saya dan saya, mereka menanyakan teman saya, mereka menanyakan teman saya, dari mana? Samoa. Oh ya, semua. Anda dari mana? Micronesia. Dari mana? Di mana Micronesia? Dua kata. Micro, maksudnya besar. Oh, saya salah. Terima kasih atas koreksi. Mikro berarti kecil sekali. Ini sebenarnya kata yang salah. Jadi kecil saja. Dan Nesia artinya pulau. Jadi daerahnya 8,8 kilometer persegi. Jadi dari selatan ke utara 2.100 kilometer. Barat ke timur 4.200 kilometer, hampir sama dengan Amerika Serikat. Tapi tanahnya cuma merupakan 2.600 kilometer persegi. Inilah teritori Mikronesia dulu, termasuk Micronesia, Tiny Islands. Jangan matikan lampu karena hanya gigi saya putih dan hanya gigi saya yang terlihat nanti. Coba jangan mematikan lampu. Juga termasuk dalam region ini adalah Guam dan Nauru dan Kiribati. Jadi ada 4 negara bagian dari barat ke timur, Yap, Chup, Pohnpei, dan Coast Ray. FSM, yaitu Micronesia, dulu merupakan bagian daripada teritori trust dari Pacific Islands di bawah PBB. Di 10 Mei 1979 menjadi negara terbebas atau independen. Jadi ada kompak dengan Amerika Serikat, maksudnya bahwa kami dapat masuk dan bekerja dan pulang dan dapat pergi dan masuk Amerika Serikat tanpa persoalan, bebas. Inilah peta Pohnpei. Penduduknya, areanya 336 kilometer persegi, penduduknya 34.000. Pohnpei adalah pulau yang paling besar di Micronesia. Pulau yang paling terbangun.
Mikronesia adalah wajan bercampur. Etnik Pompeians 81%, Chukis, Yapis 9%, Filipinos 8%, yang lain 2%. Agama Protestan 36%, Katolik 55%, Mormon yang paling cepat yang meningkat tumbuhnya paling besar 7% sekarang. Yang lain-lain seperti Advent, Apostolik 2%. Kita perhatikan bahwa tidak ada orang yang bukan beragama Kristen. Maksudnya bahwa nanti kami ke surga dulu dan semua lain Papua Nugini yang ikut. Main-main saja. Maaf ya, saya tidak ingin agar Anda ngantuk. Maaf ya. Oke, di mana sekarang? Di mana kapalnya? Kapalnya melarikan diri. Sekarang saya kesasar. Oke, di sinilah kapalnya. Morningstar dari Boston. Di 1852, misionaris Protestan dari Boston tiba di Pohnpei. Karena ada permintaan dari Dewan Gereja Dunia, Presiden Esther di Hawaii. Ada suatu gereja yang didirikan tapi terbakar karena ada chickenpox. Ini datang yang chickenpox tidak datang karena misionaris, tetapi karena pelaut-pelaut yang datang dari luar. Tapi orang berpikir dulu bahwa orang Kristen yang membawa chickenpox itu. Jadi gereja pertama itu di tahun 1852 merupakan ibu induk gereja. Itulah gereja saya. Dan kegiatan sosial, agama sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan. Jadi mengikuti handat Anda. Nilai agama sangat penting di Mikronesia. Ada cerita mengenai raja. Kami seperti Tonga dan Samoa. Kami ada king, kerajaan. Di 1852, dia dalam ada perang. Dia melihat seorang di bawah pohon membaca sesuatu dan dia akan menembaknya karena raja diperbolehkan untuk membunuh tanpa ada hukum. Jadi raja berusaha untuk menembak orang yang sedang membaca Alkitab, tetapi senjatanya tidak berjalan dan dia menunjuk kepada langit dan ditembak dengan baik. Sekali lagi dia coba menembak orangnya, tapi senjata tidak jalan dan dia
menunjuk kepada langit sekali lagi dan ditembak, tapi tidak bisa menembak orangnya. Jadi raja ingin tahu siapa orang ini dan dia berbicara sama dia. Suatu mereka mendekati dia, raja menanyakan apa namanya, katanya namanya Joseph. Apa yang Anda baca? Saya membaca Alkitab. Jadi pada waktu itu raja menjadi orang Kristen. Katanya, Joseph, Allahmu adalah Allahku. Dan dia melemparkan senjata itu. Sini. Di sini. Kerajaan masih dikenal. Tradisi bahwa kami masih mengenal Raja Namarki dan dialah maksudnya bahwa dan juga bahwa kami buah yang kami menuai dan yam dan semuanya yang ditanam dan air merupakan sumber air adalah buah lautan. Dan Raja minta agar kami semua memberikan syukur kepada Bapa Surgawi untuk segala yang kami terima dari air, udara, dan tanah. Ada 3 level di pemerintah. Ini macam kecamatan. Ada negara bagian dan nasional, federal atau nasional. Organisasi tradisi di bawah organisasi politis ada 2 urusan. Yang satu ya kerajaan atau 2 aliran. Yang satu lain adalah perwakilan rakyat. Penguasa sosial, kami harus menghormati orang tua, raja-raja, dan juga dan ada upacara kalau ada pelanggaran untuk minta maaf dengan para pemimpin suku-suku. Saya kira Jaksa Agung senang bekerja di sini karena penjara di sini kosong. Kami harus mencari orang untuk dimasukkan di penjara. Dan kalau dia datang ke sini, dia akan tidur saja dan masih digaji karena tidak ada kejahatan di Micronesia. Saya akan akhir sebelum waktunya jadi hanya membayar saya sedikit. Kesimpulan, Phnom Penh dikenal sebagai suatu tempat yang penuh damai, rukun, dan stabil. Karena tradisi-tradisi setempat berdasarkan ajaran agama Kristen yang didukung oleh tradisi dan undang-undang. Inilah kesimpulan saya.
Terima kasih banyak. Tidak pertanyaan. Saya mau datang ke tempat penceramahan Anda. Sekarang mari Mas maju lagi dengan Ming Wang Wai dan kita akan berhenti dengan Bapak Agus Soleh. Talofa. Pertama saya mengucapkan terima kasih BYU untuk pusat center ini untuk mengundang saya ke dalam konferensi ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Manson yang telah meminta saya untuk datang ke simposium ini. Saya juga mau melihat istri saya dan anak-anaknya dan teman-teman saya yang lain, adiknya dan anak-anaknya, adiknya dan anak-anaknya. Terima kasih untuk bantuan Anda dan dorongan Anda dan dukungan Anda. Telah mendengar selama 2 hari pembahasan yang hebat mengenai kebebasan keagamaan dan stabilitas sosial yang terlihat dari pendidikan, kehukuman, dan penghakiman. Saya akan membahas mengenai tantangan praktikal yang dihadapi oleh pemerintah Samoa untuk mempertahankan kebebasan keagamaan dan itu di Samoa adalah kebebasan keagamaan adalah suatu masalah yang menjadi terpenting. Undang-undang Samoa menggaransikan hak-hak asasi seperti kebebasan keagamaan. Ada perdebatan atau perbedaan sewaktu ada agama Kristen yang lainnya yang datang ke sebuah desa tetapi pemimpin desa tidak menyetujui. Saya akan membahas mengenai bagaimana pemerintah Samoa berusaha untuk menghindari masalah-masalah itu. Saya akan memberi perkataan singkat mengenai Samoa untuk memberikan suatu konteks apa yang akan saya bicarakan. Samoa adalah negara yang beragama Kristen karena pada 99% adalah agama Kristen. 99% adalah orang Kristen. Semua walaupun kita semua pergi ke gereja, tetapi kita tidak selalu mengikuti ajaran agama Kristen kami. Samoa di lokasi di sebelah selatan dari ekuator, setengah dari Hawaii dan Selandia Baru. Terdiri dari beberapa pulau-pulau dan sekitar 2.944 km persegi, 186.000 orang-orang. Mungkin ada banyak atau lebih banyak orang-orang Samoa yang tinggal di luar Samoa seperti di Selandia Baru dan negara-negara lain. Kita ada satu bahasa Samoa, bahasa kebudayaan Samoa, dan yang kebanyakan berbahasa Inggris. Tolong diingatkan bahwa bagian Amerika Samoa bukan bagian dari negara Samoa tetapi suatu teritori dari Amerika. Samoa adalah negara pertama di Pasifik Selatan yang menerima kemerdekaan. Samoa juga adalah satu negara di Pasifik yang pindah ke garis waktu internasional dan kemudian dikembalikan lagi. Samoa adalah negara pertama yang melihat matahari setiap pagi. Mungkin Anda juga mengetahui bahwa Samoa adalah yang negeri pertama yang mengendarai perjalanan yang terbalik. Terjadi di tahun 2009. Dari contoh-contoh ini adalah negara yang paling pertama yang tidak takut untuk membuat pergantian. Sama seperti Samoa, pemerintahan Samoa adalah kebudayaan Samoa yang masih dilakukan sampai saat ini. Kebudayaan Samoa telah berlangsung selebih dari 3.000 tahun
yang adalah salah satu faktor kedamaian dan stabilitas. Samoa kebudayaan Samoa dipimpin oleh Makai yang memiliki hukum dan peraturan, dan setiap anggota keluarga mempunyai pemimpin atau Makai. Dengan bersama-sama pemimpin desa-desa atau kampung-kampung memiliki council pemimpin, dewan-dewan pemimpin yang memiliki hak-hak seperti hak penghakiman di sini. Ada sekitar 3.000 dewan-dewan di sini. Di atas tingkat dewan-dewan adalah distrik yang telah saya baru singkatkan, sistem politik yang dipimpin oleh dewan-dewan. Semua penghakiman keadilan tinggi telah mengatakan mengenai stabilitas sosial, memberi contoh mengenai suatu kasus di mana dewan-dewan pemimpin mempunyai peranan penting untuk mendapatkan pendamaian di suatu kampung. Jadi supaya negara bisa mengikuti atau kebahagiaan. Jadi negara Samoa adalah negara Samoa memiliki polisi yang paling terkecil. Stabilitas politik disukai di orang-orang Samoa dan partai-partai lainnya. Stabilitas itu penting karena Samoa tidak memiliki sumber-sumber alami seperti di Papua Nugini. Orang-orang Samoa yang tinggal di luar Samoa suka mengirim banyak uang ke keluarga-keluarga yang tinggal di Samoa. Ada yang beberapa memain sebagai pemain rugby di negara-negara lain. Seperti banyak dari pemain football di Amerika memiliki pemain Samoa. Marcus Mariota yang satunya adalah seorang pemain football Amerika. Ternyata ada pemain football BYU Cougars, ada pemain dari Samoa. Dan tampaknya BYU Cougars sudah mengetahui keberhasilan di program footballnya seperti pemain-pemain nasional di Selandia Baru yang bernamanya All Blacks. Saya membahas mengenai hak asasi manusia. Stabilitas di Samoa berinti dengan pekerjasama di antara masyarakat. Kita saling membantu. Oleh karenanya, tantangan apabila interest kepentingan masyarakat tidak diketahui. Contohnya apabila pemimpin desa mengatakan hanya ada satu gereja di desa, ini akan membuat masalah yang ingin membuat gereja lainnya. Tapi kebebasan keagamaan untuk kebudayaan Samoa. Artikel 11 dari Undang-Undang menggaransikan kebebasan keagamaan. Sekarang saya akan maju ke masalah-masalah yang di Samoa mengenai kebebasan keagamaan.
walaupun kebebasan keagamaan ada di undang-undang, ada beberapa desa-desa yang tidak mau mengikutinya. Mereka mau mencoba memperkenalkan keagamaan Kristen baru di desa-desanya. Mengapa tidak bisa melakukan pembangunan gereja Kristen baru? Itu karena mereka mengakui bahwa hanya ada satu gereja di setiap desa. Salah satu lainnya adalah sudah terlalu banyak gereja-gereja di dekat-dekat desa atau tetangga-tetangga desa. Salah satu sebab lainnya, apabila ada suatu gereja baru yang dibangun tanpa ada permisi dari dewan orang desa, proses persetujuan dari dewan-dewan tinggi, dewan-dewan pemimpin, ini artinya tidak ada seorang pun yang dapat melukai istrinya atau keluarganya. Apabila hal itu dilakukan, hal itu harus diberikan kepada dewan tinggi di desa itu. Apabila ada pembangunan rumah baru, pemimpin desa dan juga pastor-pastornya di sana memberikan berkat kepada keluarga atau tanah di mana keluarga itu tinggal. Ada beberapa masalah yang datang ke atas Mahkamah Tinggi di negara Samoa. Hal-hal tersini di mana desa-desa yang menerima lebih satu dari agama Kristen mengalami stabilitas yang lebih baik. Saya membahas karena desa saya di mana tinggal, mereka memiliki banyak gereja dan memiliki kedamaian dan stabilitas. Ada masalah-masalah di pengadilan, di mana para pengadilan tidak pernah menang karena pengadilan tinggi mengambil alih karena pemerintah itu memberikan dukungan yang lebih besar mengenai kebebasan keagamaan daripada pemimpin-pemimpin kedesaan. Ini suatu terjadi 2010 di mana ada pencobaan untuk menambah di undang-undang apabila dia semua hanya ada satu agama saja. Yang mana ada banyak pendiskusian. Komisi penyelidikan melakukan itu dan merekomendasikan bahwa untuk tidak terbatasi kebebasan keagamaan. Mereka mengatakan bahwa itu tidak sebab dan tidak praktis untuk menambahkan undang-undang untuk membatasi kebebasan keagamaan. Isu-isu kebebasan keagamaan datang lagi di 2011 sewaktu saya pergi untuk melakukan pembahasan mengenai hukum-hukum kepada Dewan Pemimpin. Tema di dalam konsultasi itu adalah kekuasaan pemimpin Dewan Pemimpin ke desa harus dikuatkan. Yang mana itu mereka mengetahui bahwa di dalam hak asasi manusia yang harus dilindungi melalui pembangunan gereja-gereja atau penemuan agama Kristen yang baru, di mana suatu namanya Fonua Act yang ditambahkan di dalam undang-undang yang telah disetujui oleh parlemen. Apa yang itu kita lakukan adalah
untuk membuat suatu proses di mana mereka yang membembungan gereja di desa harus membahasnya dengan Pak Dewan pemimpin di desa itu. Jadi mereka harus meminta izin dan izin harus dipersetujui oleh Dewan pemimpin dari desa itu, dan mereka bisa memutusi keputusan sebelum dibawa ke pengadilan. Walaupun penambahan undang-undang itu belum masih tunggu untuk diselesaikan, mereka sudah mengetahui akan kepentingan ini. Simpulnya, kesetimbangan antara hak asasi manusia dan kebebasan agama selalu adalah masalah yang dihadapi dengan negara Samoa. Kita juga sebagai negara mengundang agama-agama yang baru, tetapi juga harus mengingat akan kebudayaan Samoa. Pemerintah Samoa berusaha untuk mempersatukan hak-hak asasi manusia secara individu melalui usaha-usaha dan pendiskusian, dan harus dilakukan dengan hati-hati. Proses ini akan menjadi salah apabila hal itu tidak dilakukannya dengan hati-hati. Ini dapat menjadi mengakhirkan stabilitas sosial. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, pembicara terakhir. Bapak Agus, kalau mau datang ke atas. Spoke in English. Maaf. Terima kasih, Chad. Bapak Ibu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Shalom. Good evening. Saya mengucapkan selamat ini di Indonesia yang kita lakukan untuk penyelamatan agama di dalam pertemuan-pertemuan di pemerintahan. Ini pemerintah
Bapak Ibu, ini adalah presentasi saya. Saya belum tahu apa harus berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris karena negara Indonesia lebih jauh dengan negara Amerika. Kenapa saya dekat di Papua Nugini? Karena mereka juga bisa bahasa Indonesia, tetapi mereka berbahasa Inggris karena dekat ke Australia. Topik saya sebagai pemerintah ofisial mengenai harmoni di antara keagamaan di Indonesia yang mendukung stabilitas. Kita suka menggunakan perkataan harmoni karena stabilitas itu seperti naik turun, tetapi kita juga suka menggunakan harmoni. Agama adalah memiliki tempat penting di Indonesia. Ini dijelaskan di mana asas Allah sebagai asas pertama yang di Pancasila, dan juga sebagai suatu asas membuat gambaran asas dari asas-asas yang lain. Kementerian Keagamaan sudah membuat suatu kebebasan keagamaan di tahun 1945. Ini namanya Pancasila. Pertama, percaya dalam satu dan hanya satu Allah, kemasyarakatan dan di dalam kemanusiaan, kesatuan Indonesia. Yang keempat, demokrasi membawa dalam kebijaksanaan dan pengadilan sosial untuk semua orang Indonesia. Maaf, saya tidak. Maaf, ini hanya untuk orang Indonesia saja, sosial pendamaian, keadilan sosial. Bapak Chad pernah tugas selama dua tahun di Indonesia dan belum pernah kembali, jadi dia bukan orang Indonesia lagi. Ini map di dunia dan memberikan di mana Indonesia. Indonesia tidak kecil, lebih besar. Itu Indonesia, dekat Singapura. Apabila ketahui Bali itu bagian dari Indonesia, tapi banyak dari Anda tidak Bali adalah bagian Indonesia. Ada 34 provinsi dan Bali adalah salah satu provinsinya. Ini Indonesia. Papua Nugini di sebelahnya, masih suatu saudara. Maaf, Samoa tidak terlihat. Ini Indonesia, dekat Filipina dan Australia di sebelah selatan. Dan kami mengucapkan selamat semua datang ke Indonesia. Apabila mau berjalan dari barat ke timur melalui penerbangan sekitar 5 jam. Saya tidak tahu apa dari Amerika Barat ke Amerika Timur berapa jam, saya tidak tahu. Ini melalui kapal yang besar, bukan kapal kecil. Ini Jakarta.
dekat ibu kota. Apa ingat bila itu ada Bali dan di Singapura lebih kecil dari Bali, tetapi lebih kaya dari Indonesia. Ini Bali, ini Ambon, ini di tengah. etc. Ini suatu yang penting. Ada berapa banyak di Indonesia? Tidak lebih banyak dari seperti Amerika Serikat. Indonesia 5 yang terbesar di dunia. Sekitar 2.370 miliar di sana. Dengan 34 provinsi, sekitar 412 distrik, kota-kota, sekitar 98 kota-kota besar, hampir sekitar 7.000. Ada beberapa pulau-pulau, 17.000 pulau-pulau. Ini bayangkan ada banyak perbedaan, keragaman dan masalah-masalah di negara saya. Ini populasinya, saya akan meninggalkannya. Ini bisa dilihat sewaktu permulaan di tahun 1945. Kita juga memiliki masalah-masalah mengenai stabilitas sosial dari pandangan keagamaan. Kita memiliki masalah pengertian dan ketidakpengertian mengenai keagamaan. Yang kedua adalah hal-hal yang tidak harmoni di dalam komunitas-komunitas keagamaan. Juga ada pendidikan yang lemah di keagamaan. Di dalam pemerintah kami, saya, ada 2 area. Satu di aktivitas agama dan kedua di pendidikan. Di Indonesia, mengapa kita mengatakan kementerian aktivitas, karena kita memiliki 6 agama yang disetujui oleh pemerintah. Yang keempat itu pengelolaan dan organisasi penting mengenai haji. Kita memiliki sekitar 10% untuk pergi ke haji, sekitar 250.000 orang-orang pergi ke haji. Tidak ada kesinambungan antara pusat dan daerah-daerah. Di tahun 2004 kita menyatukan semua perolahan administratif. Ini kementerian saya, tetapi kita mengatakan kementerian agama. Agama artinya religion. Ini sejarah dari Kementerian Keagamaan. Sekitar 10 tahun yang lalu, Kementerian Keagamaan tidak melalui partai-partai politik. Ini adalah satu posisi yang diberikan oleh para partai politik.
Tugas kami adalah untuk mendukung tujuan-tujuan dari pemerintahan mengenai masalah-masalah keagamaan dan memformulasikan atau melakukan policy secara nasional. Ini penting untuk membuat suatu kemasyarakatan Indonesia yang berkarakter melalui keagamaan yang harmoni, kepandaian, dan kebebasan. Kesejahteraan. Misi dari kantor kami adalah untuk meningkatkan keagamaan di Indonesia, menguatkan harmoni, dan juga membangun atau meningkatkan kualitas dari keagamaan, pendidikan keagamaan. Ini organisasi kami, ini kementerian kami di Indonesia, setiap agama memiliki direktur jenderal untuk setiap agama, kecuali di Islam kita memiliki satu lagi untuk haji. Karena di haji hanya melakukan 20% hanya melakukan haji, tetapi yang lainnya harus melalui mengongkosi kepergian dan akomodasi. Kita memiliki dua direktur lagi untuk setiap agama. Kita di Indonesia, pemerintah Kementerian Agama memiliki 20% dari populasi untuk pendidikan keagamaan. Ini populasi di Indonesia. Ini populasi orang Kristen yang terbesar selama 10 tahun ini. Persentasinya meningkat hampir 6%. 88,8% adalah orang Islam. Masalahnya lebih besar karena masyarakatnya besar. Karena banyak agama-agama. Ini juga nama-nama gereja. Mereka selalu mengkritik kami. Ini nomor-nomor pendeta. Saya akan menyelesaikan presentasi ini. Ini tugas-tugas pemerintah di dalam keagamaan. Ini mengenai pendidikan keagamaan. Kita memberikan 3 pendidikan. 1, kita memberikan secara berbeda-beda pendidikan keagamaan. Yang kedua, sebagian dari keagamaan dan pendidikan umum. Kita memberikan setiap orang tua dan murid-murid untuk memiliki pilihan untuk membawa atau pergi ke sekolah yang mungkin tidak ada keagamaan, seperti sekolah umum, sekolah yang membahas mengenai matematika atau yang lainnya. Yang terakhir, ini kesimpulan saya. Dari pemerintah kita mendukung setiap agama untuk melakukan keharmonisan sendiri. Di polisi kita
kita mendukung dan mendorong setiap agama untuk melakukan keharmonisan mereka sendiri. Yang kedua, mendukung untuk memiliki harmonisasi antar agama. Yang ketiga, bukan baru tetapi melalui pemerintah dan keagamaan harus membuat harmonisasi. Tidak ada asuransi apabila tidak ada keharmonisan antara pemerintah dan keagamaan. Terima kasih semua. Tidak. Terima kasih. Kita menyukai presentasi ini. Saya belajar banyak dan bersyukur atas semua yang diberikan. Jadi kita semua minta tepuk tangan. Terima kasih. Selamat sore.